Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakan. Sekali peristiwa, seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus. Sambil berlutut di hadapan Yesus, ia memohon bantuannya. Katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat menyembuhkan aku." Lalu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Ia mengulurkan tangannya, menyentuh orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau sembuh." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia sembuh. Segera Yesus menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras, "Ingatlah, jangan katakan sesuatu kepada siapapun juga, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan bawalah persembahan untuk upacara penyucian yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarluaskan kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Yesus tinggal di luar kota, di tempat-tempat terpencil. Namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, Majalah Hidup minggu ini menayangkan peristiwa Beatifika Margaret dari Castello. Ini seorang buta, seorang wanita, buta, wanita lagi. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, karena dia buta maka diupayakan untuk sembuh. Ya, keliling ibunya mengantar dia, keliling semana kemari, dicarikan obat, dicarikan dokter. Ya, istilah dalam itu adalah tabib, terus dicarikan. Tapi tidak sembuh-sembuh. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, usaha-usahanya sudah banyak mencari di sana sini, tetapi tidak sembuh-sembuh. Lalu dia teringat akan Romo Fransiskus yang Fransiskan yang sakit, yang meninggal, lalu makamnya dia ziarah ke sana dengan ibunya juga. Ziarah bertahun-tahun, tetapi tetap tidak sembuh-sembuh. Lalu pindah ke Bunda Maria. Terakhir Bunda Maria. Bunda Maria memohon terus-menerus agar disembuhkan penyakitnya. Tapi toh juga tidak sembuh. Bapak, Ibu, ibunya sampai pusing. Uang sudah habis kemana-mana. Diberikan sana sini untuk pengobatannya. Lalu dia kecewa, dia penasaran. Dia ingin bahwa anak ini harus diajak untuk datang ke gereja, tetapi tidak dapat karena buta. Lalu dia di pintu gereja, dia mau masuk tetapi sungkan dengan orang-orang yang sembuh, yang sehat, nanti diolok-olok dan seterusnya. Meskipun di luar gereja, pintu gereja gitu,
sambil menyadong, juga diolok-olok. Orang buta melihat orang yang buta kok dimintakan, dia mintakan sana sini. Dia hidup dari uluran tangan seseorang, uluran tangan. Bapak Ibu, dia akhirnya ditinggal oleh ibunya. Padahal umurnya masih kecil, masih 7 tahun. Ditinggal di pintu gereja itu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, dia tetap setia di pintu gereja, tetap lakukan hal-hal yang saleh. Dia terus memuji, memuliakan nama Allah. Dia memang tidak ada yang peduli. Tidak ada yang peduli. Kelompok suster peduli. Ya ini, wah mau diadopsi. Tapi tetap saja dia mengikuti suster, lalu di biara itu. Dan dia seakan-akan hidup dengan lain. Susteran di sana, waduh, mewah, melimpah. Makanan kok seperti ini, melimpah. Suster-suster kok seperti itu. Wah, suster-suster kok begini begitu. Nah, dia tidak setuju. Dia tetap pada pendiriannya. Dia hidup dengan kesalehannya. Dan dia adalah di Tengare, lalu dia ingin bahwa usahanya lalu diberikan kepada Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, akhirnya dia dianugerahi oleh berkat rahmat Tuhan. Tetapi dia diusir oleh para suster di biara itu karena dia sombong, sok suci, sok jago, sok saleh. Ini si begini tidak boleh, begitu nggak boleh, begitu. Kalau saya tidak ini, saya begini saja, begini. Ayo kamu begini, tapi saya begini. Dia saleh, tetap saleh. Ada doa dan berkah Tuhan. Dia sabar meskipun dicaci maki oleh para suster yang lain, sindir, tapi tetap saleh. Oleh karena itu Bapak Ibu, kesabaran dalam kesalehan seperti ini itu teladan bagi kita. Teladan untuk meraih kesucian kita. Harus sabar. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, di tengah seperti itu, dia banyak anugerah-anugerah. Maka dia pun juga keluar lalu diberi nasihat-nasihat. Begini, orang-orang begitu, orang-orang begini. Tetapi dia tidak tetap pada pendiriannya. Dia dianugerahi rahmat, lalu kesalehan-kesalehan diberikan kepadanya. Dan banyak orang meneladan dia. Lalu di samping itu ada orang lain yang tekun memelihara. Wah, ini cocok juga. Tapi juga sama saja kelompok ibu-ibu yang ingin memelihara, ingin mengadopsi sampai usia 12 tahun. Tapi tetap seperti itu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, di tengah-tengah gemilau seperti itu dia meninggal. Usianya kurang lebih masih muda, relatif masih muda, usia 33 tahun. Melihat usia 33 tahun, kita teringat akan kisah Yesus Kristus. Yesus Kristus juga meninggal usia 33 tahun atau 35 tahun, kurang lebih seperti itu. Dan akhirnya beatifika oleh Paus Paulus ke-5.
dan dia dinyatakan beata. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, dia pelindung orang-orang yang miskin, orang-orang yang buta, orang-orang yang tersingkirkan, yang dipinggirkan. Maka dari itu, inilah teladan hidup yang saleh. Bisa dibaca sendiri di majalah Hidup hari ini, minggu ini. Kita pun juga ingin bahwa kesalehan itu terus teruji dengan kesabaran, Tanpa kesabaran, kesalehan tidak ada artinya. Dan itu doa-doa mati raga terus dilakukan. Mati raga, doa, dia jarang makan dan minum. Banyak berpuasa, jarang dan makan dan minum. Anehnya dia tidak pernah belajar teologi, tidak pernah mendengarkan, tidak pernah belajar itu, tetapi dia hafal ofisi doa di seperti di susteraan biasa kita mesti doa seperti itu. Hafal nasihat-nasihat banyak untuk tumbuh dan berkembang. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita harus meneladan satu hal ini, yaitu kesabaran dan dengan doa dan mati raga. Kita melihat bagaimana Yesus mau, aku mau, jadilah engkau sembuh. Dia menarik, ketika itu juga dia sembuh. Tapi si kusta ini diingatkan bahwa jangan mewartakan supaya saya bebas ke sana kemari. Pergilah ke imam, lalu persembahkanlah sesuai dengan perintah Musa kepadamu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, di tengah-tengah kegamangan kita, selalu kita dihinggapi rasa bersalah, rasa berdosa. Mengapa rasa ini muncul dalam hati kita? Karena karya-karya kita umumnya dalam keluarga, umumnya di tengah-tengah keluarga, hanya untuk keluarganya saja. Kalau kita pikir untuk keluarganya saja hampir sudah cukup, bahkan berlebihan. Untuk keluarga, karya-karya kita sudah berlebihan. Maka marilah menyebar luas ke sekitar kita. Seperti dalam bacaan kedua tadi, berikanlah kepada orang-orang sekitarnya, supaya orang-orang sekitarnya juga dapat makan, dapat hidup yang layak. Inilah sarana-sarana untuk kesalehan, untuk hidup dengan suci dan murni. Kita tidak mungkin hidup untuk dirinya sendiri. Karena untuk dirinya sendiri, kita akan mati dengan sendirinya. Kalau diri kita mati, siapa yang membantu kita? Siapa yang menolong kita? Kalau kita sakit, keluarga tidak ada, siapa yang menolong kita? Tangga-tetangga kita, kanan kiri kita, orang lain yang menolong kita. Maka orang lain adalah orang yang berjasa terhadap diri kita. Ini sudah umum dalam diri kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, di tengah-tengah kegemerlapan saudara-saudara kita, masih ada orang-orang yang kelaparan, masih ada orang-orang yang dirundung malang. Perlu kita bantu orang miskin. Saya melihat anak-anak muda sibuk, tidak peduli akan keluarga yang ada di rumah. Keluarga yang sakit, kena gula, hanya meringkuk di amben, di tempat tidur. Hanya seperti itu saja, tapi tidak hirup. Dia terus melakukan karya-karyanya. Dia bahagia, tapi sekitarnya harus ada orang tuanya di situ. Bapak Ibu, memang ini dilematis. Nah, di satu pihak kita diminta untuk berkarya di luar
tetapi keluarga kita. Tapi di satu pihak untuk berkarya di dalam, tetapi di luar ada orang-orang yang membutuhkan kita. Maka kepandian kita, kecerdasan kita, tolong bahwa ini adalah penyelenggaraan ilahi. Penyelenggaraan ilahi itu hidup tanpa berpikir-pikir, tanpa perasaan-perasaan apa. Dia tetap menolong, menolong. Baik itu kelompok maupun itu dengan masyarakat. Mari Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, Anda dan saya terpanggil untuk mereka semua. Kita tidak hanya hidup untuk diri sendiri, tetapi untuk orang lain. Tetapi di tengah-tengah kita ada orang yang miskin, orang yang kurus, orang yang tidak berguna. Bukan kita singkirkan orang tua kita, kita buang, tidak seperti Margaret tadi ditinggalkan di pintu gereja. Tetapi orang ini harus kita perhatikan sampai diri kita mati. Itu pengorbanan yang sangat besar. Pengorbanan uangnya banyak. Ibunya Margareta banyak, sudah selesai, habis. Lalu dia putus asa dan meninggalkan anaknya di pintu gereja tadi. Tetapi selalu seperti itu, hidup itu anugerah sebetulnya hidup itu. Kita harus bersyukur bahwa sekarang kita diberi kesempatan untuk ke gereja bersama-sama keluarga, kia-kia, merayakan Imlek bersama keluarga, pakaian merah bersama keluarga, wah senang. Tetapi kalau sakit, kalau kita menderita, kalau kita sudah tua, apa yang harus kita lakukan? Orang-orang ini harus kita rawat, kita jaga. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, marilah kita hening sejenak. Kita mohon kekuatan kepada Tuhan agar diberi anugerah-anugerah istimewa untuk memperhatikan keluarga, memperhatikan orang-orang sekitar kita, sehingga akhirnya kita boleh bahagia bersama Allah. Tuhan memberkati kita. Amin.